Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Bina TK Negeri At-Taqwa Cilebu, yang saya hormati Ibu Kepala TK Negeri At-Taqwa Cilebu dan rekan-rekan guru TK Negeri At-Taqwa Cilebu yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah oleh tim penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Meningkat pada acara yang kedua, yaitu pemaparan visi misi TK Negeri At-Taqwa Cilebu yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mamah Rahmatus Sadiah MPD. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih. Ibu izin untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pengawas Bina TKN At-Taqwa Cilebu sebagai tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan yang kami hormati, rekan-rekan seluruh pendidik TKN At-Taqwa yang saya cintai, alhamdulillah di siang ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi visi misi TKN At-Taqwa Cilebu. Dalam hal ini, kegiatan ini merupakan bagian daripada pengelolaan kinerja kepala sekolah, yaitu observasi oleh tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Ibu-ibu semuanya, sebagaimana ibu guru sudah diobservasi oleh saya saat ibu melakukan pembelajaran di kelas, maka hari ini saya diobservasi sebagai kepala TK oleh tim penilai dari Kabupaten Kuningan. Pengertian visi misi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Sedangkan misi adalah bagaimana upaya atau cara sebuah lembaga dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Jadi, visi adalah cita-cita, sementara misi adalah cara ataupun upaya dalam menggapai cita-cita tersebut. Kenapa sih ada visi dan misi? Tujuan dari visi dan misi adalah memiliki tujuan utama untuk memajukan dan mengembangkan lembaga, organisasi, atau perusahaan yang dibangun. Visi dan misi saling berkaitan dan merupakan komponen strategis dalam mendukung formulasi strategi tersebut. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mari kita berefleksi bagaimana jika lembaga kita tidak punya visi misi. Silakan Bu Ameh. Ya, seperti setelah saya tadi menyimak dari paparan visi dan misi itu adalah suatu ketercapaian tujuan suatu lembaga. Nah, jika suatu lembaga itu tidak punya visi misi, berarti lembaga tersebut semu, tidak ada ketercapaian tujuan untuk selanjutnya.
barangkali masih ada. Silakan dulu. Kalau menurut saya, kalau di lembaga itu tidak ada visi misi, ya mungkin langkah-langkahnya tidak jelas untuk tujuan ke depannya. Oh iya, benar sekali. Jadi jika kita tidak mempunyai visi dan misi, maka kita tidak jelas tujuan mau kemana dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, itu tidak jelas. Terima kasih Bu Aneh dan Bu Yoyo. Selanjutnya visi misi TKN At-Taqwa. Ya, teman-teman pendidik TKN At-Taqwa, karena visi misi kita sudah ada ya. Siapa yang ingat yang bisa menyebutkan visi misi lembaga kita? Silakan Bu Aneh. Visi misi TKN At-Taqwa Cilegon yaitu terbinanya peserta didik yang beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, serta mandiri. Oh ya, baik. Benarkah? Yuk kita lihat. Ya. Bagaimana dibaca? Yuk dibaca bersama. Terbinanya peserta didik yang beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, serta mandiri. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ternyata Ibu Guru hafal dan ingat ya dengan visi dari lembaga kita. Nah teman-teman, untuk mencapai visi tersebut harus ada misi. Nah saya bacakan dulu ya, ini visinya. Terbinanya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kenapa sih peserta didik itu harus beriman dan bertakwa? Kita menyadari bahwa anak yang beragama, ketika seseorang mempunyai agama yang baik, maka kemungkinan besar dia akan memiliki pribadi yang baik yang sangat bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang, menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya sehat. Kenapa sih peserta didik harus sehat? Teman-teman, ternyata sehat merupakan fondasi yang dibutuhkan oleh peserta didik, oleh anak-anak kita untuk tumbuh kembang mereka. Bagaimana anak kita akan menjadi cerdas, bagaimana dia akan bisa tumbuh dengan baik ketika badannya sering sakit misalnya. Jadi kalau kata bijak itu, akal yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Ya. Selanjutnya cerdas. Kenapa sih anak harus cerdas gitu ya? Nah teman-teman, dengan kecerdasan anak-anak dimungkinkan akan bisa menghadapi dan bisa mengatasi masalah di dalam kehidupannya ke depan. Dan kita menyadari bahwa yang kita bina cerdas anak itu tidak hanya pada cerdas IQ saja. Sebagaimana Goleman berpendapat bahwa kecerdasan IQ itu 20% menunjang kesuksesan seseorang. Sementara 80% itu ditunjang oleh kecerdasan emosional. Karena itu kita harapkan anak yang dididik oleh kita memiliki kecerdasan, baik kecerdasan IQ ataupun emosionalnya. Di samping itu sudah memahami ya, sudah membaca, sering mendengar tentang kecerdasan ganda yang dikemukakan oleh Gardner ya, bahwa anak cerdas itu tidak hanya cerdas matematik ya, ada cerdas apa saja? Kinestetik, ada cerdas bahasa, ada cerdas visual, ya, ada cerdas religi, audio, ada kecerdasan musik, ada kecerdasan intrapersonal dan interpersonal. Nah, yang kita bina itu tidak hanya satu kecerdasan saja, tetapi kita mengembangkan berbagai anak dengan karakteristik kecerdasan yang berbeda. Selanjutnya mandiri. Teman-teman semuanya, anak yang mandiri cenderung dapat beradaptasi dimanapun dia berada. Ketika anak mandiri, anak tersebut akan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya dan dia cenderung akan percaya diri dalam menghadapi tugas-tugasnya tersebut. Nah, untuk tujuan di atas, untuk cita-cita di atas, maka ada upaya, ada cara yang kita lakukan. Yang pertama, yakni adalah menumbuhkan sikap takwa dan iman sebagai muslim sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Nanti kita jelaskan di depan upaya apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, membimbing anak untuk menjaga kesehatan melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, mengembangkan potensi kecerdasan anak dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas melalui konsistensi pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah membimbing sikap mandiri pada anak dalam kegiatan bermain dan belajar. Dari misi tersebut kita jabarkan ke dalam program sekolah. Ya, teman-teman, di awal tahun kita sudah merencanakan membuat visi misi.
sudah membuat program, maka inilah saya perkuat kembali di hari ini tentang program sekolah kita. Yang pertama adalah bimbingan iman, takwa, dan akhlak mulia. Di sekolah kita sudah membuat program yakni mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta dengan sifat-sifatnya, mengenalkan rukun Islam, mengenalkan rukun iman. Selanjutnya kita juga membimbing anak untuk melaksanakan praktek ibadah, yaitu apa saja Bu? Ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, melaksanakan sholat duha, gitu ya, mengucap salam ketika bertemu dengan teman, terima kasih, dan kita sudah membuat program peduli sosial, salah satunya dengan kegiatan tabungan surga setiap hari Jumat. Selanjutnya yang kedua adalah penerapan PHBS. Penerapan PHBS yang kita programkan adalah yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, yang ketiga menggosok gigi. Jadi kita mengajarkan kepada anak bagaimana cara menggosok gigi dengan benar dan dipraktekkan di sekolah setiap hari Rabu. Sementara kita juga punya program pemantauan menggosok gigi selama 21 hari. Ketika anak menggosok gigi 21 hari secara konsisten, malam sebelum tidur dan pagi sudah sarapan, maka dinyatakan anak tersebut lulus dari program pemantauan yang sudah kita tetapkan. Nah, selanjutnya menggunting kuku. Setiap hari Senin kita periksa ya kuku anak. Selanjutnya kita juga mengadakan pemeriksaan kesehatan. Kita undang dari puskesmas untuk melihat kesehatan anak secara umum. Selanjutnya ada juga pemeriksaan dari tim psikolog, barangkali ada hambatan atau kendala dalam tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, program kita yang sudah kita terapkan adalah pemberian makanan sehat yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Dan di setiap hari Jumat, di hari Senin sampai hari Kamis, anak harus membawa bekal makanan sehat. Selanjutnya yang ketiga, program kita adalah penerapan kurikulum merdeka dalam tahap mandiri berubah. Artinya, teman-teman, kita berupaya untuk konsisten dalam menerapkan kurikulum merdeka yang baru kita pahami secara mandiri. Ya. Di struktur kurikulum merdeka ada pembelajaran intrakurikuler, ada pembelajaran ekstrakurikuler, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari penerapan kurikulum merdeka ini diharapkan nanti akan tumbuh peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan dimensi siapa yang hafal? Gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian berbinaan bawah, dan satu lagi beriman dan bertakwa. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman semuanya, yang keempat, program yang kita agendakan adalah pelibatan orang tua atau parenting. Parenting itu ada yang berjalan secara maksudnya rutin. Ada kegiatan rutin, yaitu yang dilaksanakan 1 bulan sekali, di mana di dalam kegiatan rutin parenting ini orang tua dibekali dengan pemahaman tentang pendidikan keluarga, tentang praktek ibadah, ya, tentang konsep beragama. Selanjutnya ada program curah gagasan, ada juga berbagi praktik baik dalam kreativitas ataupun keterampilan seperti memasak dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga program pelibatan orang tua yang bersifat insidentil, seperti menjadikan orang tua sebagai narasumber dalam pembelajaran anak. Sepertinya ketika kita tema pakaian gitu ya, kebetulan ada orang tua yang yang berprofesi sebagai penjahit, maka kita undang dan orang tua tersebut menyampaikan, mempraktekkan bagaimana caranya membuat baju dari mulai mengukur, membuat pola sampai menjahit. Selanjutnya adalah yang kelima adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya programkan, yang kita programkan di tahun ini dan juga tidak jauh dengan tahun-tahun sebelumnya,
kita berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi melalui mengikuti pelatihan, webinar, workshop, juga yang kita lakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Yang sekarang kita laksanakan adalah pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dari mulai bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan berbagai dinamikanya. Teman-teman semuanya, sekarang saatnya berefleksi. Dari program yang sudah kita tetapkan di awal tahun tadi, apa yang sudah Ibu terapkan dan bagaimana capaian ataupun hambatan yang Ibu rasakan dalam menerapkan program-program yang sudah kita buat di awal tahun tersebut. Supaya ingat, saya ulang kembali, ini adalah program kita. Yang pertama, bimbingan iman, takwa, dan akhlak mulia. Silahkan, barangkali ada yang mau mengemukakan pengalamannya dalam pembelajaran di kelas. Alhamdulillah dalam program sekolah bimbingan iman dan takwa, khususnya saya kan di D3, kelompok D3, dalam misalkan pembiasaan berdoa. Anak-anak sudah terbiasa membaca doa ketika mau makan dan sesudah makan. Bahkan anak sudah lancar dalam pembacaan doa-doa harian, dan hambatannya mungkin ada 1-2 anak yang masih dalam pelafalannya belum lancar. Ketika sudah makan, kadang saya suka lupa, kok anak-anak pada diam saja. Anak-anak kenapa? Ini saatnya kan udah makan, belum keluar. Bu, belum baca doa. Oh iya, doa apa ya? Doa sudah makan. Oh iya, so kita baca lagi, baca doa sudah makan, seperti itu. Dan satu lagi, pembiasaan sholat duha. Ketika anak mau istirahat, biasanya kan sudah istirahat itu kan wudhu. Anak-anak tuh suka berkata gini, Bu, nanti wudhu ya, sekarang mau main dulu keluar boleh. Jadi anak-anak sudah terbiasa kalau sudah istirahat langsung, Bu mau wudhu. Dan urutannya alhamdulillah sudah lancar. Ada 1-2 mungkin yang masih kurang sempurna dalam misalkan berwudhunya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Aneh ya atas dedikasinya dalam menerapkan program bimbingan intak dan akhlak mulia. Selanjutnya yang kedua, penerapan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Silakan yang mau menyampaikan. Silakan. Ya, penerapan PHBS khususnya di kelas B2 ya. Saya menerapkan untuk setelah kegiatan itu mencuci tangan anak. Jadi setelah kegiatan terus menerus, kalau setelah kegiatan cuci tangan, dan alhamdulillah akhirnya anak terbiasa dengan setelah kegiatan tidak perlu disuruh lagi, mereka langsung lari keluar untuk mencuci tangan gitu. Dari mencuci tangan ya udah pembiasaan seperti itu. Terus ada lagi pemantauan gosok gigi. Alhamdulillah pemantauan gosok gigi kan 21 hari. Jumlah dari murid saya kan 23 anak. Nah, yang 20 itu sudah konsisten mencapai target 21 hari, alhamdulillah. Walaupun hambatannya yang 3 orang ini masih belum konsisten. Bu, kadang lupa, kebobohan lah gimana gitu hambatannya seperti itu. Terus ada lagi satu penerapannya untuk bekal makanan sehat. Nah, di sekolah kita ini emang dalam 5 hari itu 1 hari dapat makanan sehat dari sekolah. Yang untuk 4 harinya disuruh membawa bekal makanan sehat. Tapi ya seperti itu, hambatannya ada aja yang membuat ciki, permen, mungkin seperti itu ya hambatan. Dan alhamdulillah sih targetnya segitu mah, alhamdulillah udah cukup maksimal. Seperti itu. Terima kasih Bu Yaya, luar biasa ya. Selanjutnya untuk penerapan kurikulum merdeka tak berubah. Kita kan bukan sekolah penggerak ya, jadi kita belajar untuk menerapkan konsep pembelajaran dengan kurikulum merdeka seperti apa ya, melalui pemahaman kita hasil belajar di pelatihan mandiri ya.
Silahkan barangkali ada yang mau menyampaikan refleksinya. Ya, silahkan Bu Yuli. Ya, dalam penerapan kurikulum Merdeka tahap mandiri berubah, saya sudah upayakan ya Bu, ada 3 poin, yaitu yang pertama intrakurikuler, yaitu di mana anak-anak itu jadi bermain dengan media lospat. Dan yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Saya kebetulan di situ ada ekstrakurikulernya, yaitu ada angklung, ada tari, ada pianika, ada pidato. Nah, kebetulan saya di sini membimbing anak yang berbahasanya mungkin agak bagus gitu ya Bu. Jadi dibimbing sama saya untuk pidato. Dan alhamdulillah, tapi hambatannya ya mungkin anak itu gimana ya, kurang jadi belum mantap gitu ya, kadang-kadang mau ke sini gitu ya, berubah-ubah gitu katanya. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan P5. Nah, dalam kegiatan P5 mungkin saya itu jadi kegiatan P5 itu udah saya terapkan dalam tahun ini ada dua kali ya Bu ya. Yang pertama yaitu kegiatannya mengolah makanan tradisional dari singkong ya Bu. Dan yang kedua yaitu kegiatannya dengan tema Aku Sayang Bumi, dan topiknya yaitu kegiatan pemanfaatan barang bekas. Ya, alhamdulillah di kelas saya kemarin barang bekasnya yaitu berupa dari botol. Jadi semuanya, dari tutupnya, dari botolnya, bisa dibikin meja, bisa bikin kursi, bisa dibikin pagar, celengan dan sebagainya. Itu mungkin ada penerapan dari B1 dari kelas saya. Mungkin itu aja Bu. Ya, terima kasih ya untuk dedikasinya dalam penerapan kurikulum Merdeka di lembaga kita. Selanjutnya untuk poin pelibatan orang tua atau parenting. Adakah yang mau mencoba untuk berefleksi? Silakan Bu Yuli. Pelibatan orang tua di TKN Atakwa Cilebu yang saya rasakan yaitu berjalannya pertemuan orang tua yang dijadwalkan sebulan sekali dalam kegiatan parenting. Terlihat gitu ya Bu, orang tua itu bisa berbagi tentang kreativitas. Seperti kemarin juga kan diterapkan akhirnya di kelas masing-masing gitu. Itu bukti bahwa pelibatan orang tua itu ada. Cuman ada kendalanya. Kendalanya apa? Yaitu jadi kurang aktifnya orang tua, belum banyak gitu yang aktif, yang mau aktif ikut serta dalam masalah parenting tersebut. Mungkin seperti itu. Oh, berarti yang kurang aktif itu saat pertemuannya Iya, sebulan sekali gitu ya. parentingnya itu. Oh, iya. Nanti kita evaluasi ke depan, caranya harus seperti apa, nanti kita diskusikan lagi ya. Ya, terima kasih Bu Yuli atas partisipasinya. Selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan kompetensi PTK. Barangkali ada yang mau berefleksi, silakan. Ya, silakan Bu Yuli. Saya sebagai guru mengikuti pelatihan, terutama webinar sama pelatihan mandiri. Hambatannya kalau ada pelatihan webinar pada jam 8 atau jam 9 saya sedang mengajar, jadi tidak bisa mengikuti webinar. Hambatan dari webinar ya, saya mengikuti dikarenakan sedang mengajar. Alhamdulillah kalau pelatihan mandiri sudah mempelajari 23 topik. Hambatannya saya belum bisa membuat aksi nyata sendiri karena biasanya membuat aksi nyata berkolaborasi. Itu saja Bu Mama.
Terima kasih Bu Eli ya, semoga ke depan lebih semangat lagi. Semangat. Pertanyaan luar biasa lah. Nah teman-teman, ya selanjutnya kita sudah refleksi ya. Ini besar, halus sekali ini, apa namanya, sensitif, jadi harus pelan-pelan banget. Sama dengan ibu-ibu. Teman-teman semuanya, untuk dapat terrealisasinya atau tercapainya visi misi kita yang sudah kita buat, maka perlu ada tindakan konkret ya. Tadi tindakan konkret yang ibu lakukan sudah disampaikan, dan saya ingin kembali menguatkan ya, tindakan konkret seperti apa yang harus kita lakukan agar visi kita dapat tercapai dengan maksimal. Saya sebagai kepala sekolah di awal ajaran baru itu saya membuat program sekolah ya, membuat program sekolah, tetapi tidak hanya saya, tentu melibatkan ibu-ibu dan seluruh orang tua murid. Akan tetapi membuat program sekolah merupakan tanggung jawab saya. Kenapa saya harus membuat program sekolah di awal tahun gitu ya, dengan ibu, dengan orang tua juga? Karena kalau program sekolah dibuat oleh saya sendiri ya, maka khawatir ibu-ibu ternyata tidak setuju ya, keberatan, atau ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan program yang saya rencanakan itu dilaksanakan. Oleh karena itu saya tetap melibatkan ibu dan juga orang tua dalam membuat program sekolah. Selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua dalam menyusun kegiatan parenting. Nah, di awal tahun itu kita membuat paguyuban orang tua. Sudah terbentuk paguyuban orang tua, maka saya dengan pengurus itu menyusun kegiatan parenting yang dilaksanakan 1 bulan sekali gitu ya. Dari mulai pertemuan tiap bulan, kemudian ada kelas inspirasi orang tua yang masuk ke kelas sebagai narasumber, kemudian pelibatan orang tua dalam kegiatan pelaporan belajar oleh murid juga saya susun bersama dengan orang tua, termasuk untuk kegiatan P5 ya, proyek penguatan berkegiatan Pancasila. Itu kan gelar karya, kalau tidak ada orang tua, kalau kita tidak melibatkan orang tua, itu akan sangat repot sekali. Dan karena itu di awal tahun sudah terbentuk kewajiban, saya bermusyawarah dengan orang tua kegiatan apa saja yang ingin mereka laksanakan di sekolah. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ya, kita ingin melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Karena kemampuan kita guru-guru di TK Atapa itu terbatas, saya memerlukan pihak yang lain, yakni dari tabula rasa ya, yang kemarin kita dari Sansita gitu ya, Sansita psikolog, kita menghadirkan psikolog untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Barangkali di antara peserta didik kita juga ada hambatan dan potensinya apa, dan juga dari psikolog itu memberikan pencerahan kepada orang tua dalam kegiatan parenting tentang pola asuh orang tua. Selanjutnya juga kita ingin memeriksa kesehatan anak. Kemampuan kita juga terbatas, paling kita baru mampu untuk mengukur berat, tinggi badan, tingkat kepala, ya. Tetapi untuk hal-hal lain tentang kesehatan anak kita tidak mampu, ya. Kita belum mampu untuk itu ya, menganalisa itu. Jadi kita perlu bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan anak. Selanjutnya mendukung peningkatan kompetensi guru. Selama ini saya sudah memprogramkan, sudah menjadwalkan agenda kita mengikuti berbagai pelatihan, dan yang jelas di tahun-tahun ini yang kita galakkan ya, itu adalah kegiatan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Itu yang saya unggulkan gitu ya untuk di tahun-tahun ini, karena kita ingin menerapkan kurikulum Merdeka, kita belum paham. Jadi kita harus konsisten dalam mempelajari konsep kurikulum Merdeka, terutama di platform Merdeka Mengajar. Karena di platform Merdeka Mengajar itu dengan topik yang banyak, semuanya sangat bermanfaat dalam penerapan kurikulum Merdeka. Apalagi buat kita ya, sekolah yang
mandiri gitu ya, penerapan kurikulum merdekanya termandiri. Selanjutnya melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Saya juga sebagai kepala sekolah sebelum menugaskan teman-teman untuk melaksanakan pelatihan mandiri, saya punya beban moral. Saya harus lebih dulu gitu ya. Maka dari itu sebelum teman-teman mempelajari, saya sudah mempelajari topik-topik, sebagian besar topik, kemudian saya urutkan topik mana yang paling urgen, topik mana yang harus didahulukan dipahami oleh teman-teman untuk diimplementasikan di kelasnya masing-masing ya. Karena itu insya Allah semua topik yang teman-teman pelajari saya juga sudah pelajari. Selanjutnya teman-teman, ini adalah tindakan konkret oleh teman-teman untuk mencapai visi kita. Yang pertama, membuat perencanaan dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Teman-teman harus konsisten. Yang pertama, membuat modul ajar, ya, membuat modul ajar. Selanjutnya, teman-teman juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan cara apa? Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih, untuk mengekspresikan imajinasinya dengan pembelajaran di LOSPAK, dengan media LOSPAK. Karena kalau dengan LK yang pembelajaran konvensional itu, maka imajinasi ataupun minat anak yang berbeda itu tidak akan terlayani gitu ya. Jadi beberapa anak itu akan menghasilkan karya yang sama. Nah, itu adalah pembelajaran konvensional, sedangkan di kurikulum merdeka itu tidak seperti itu, menginginkan merdeka belajar. Nah, teman-teman selanjutnya melakukan asesmen. Teman-teman juga harus berupaya untuk menerapkan asesmen di kelas ya, baik asesmen awal, asesmen tengah ataupun asesmen akhir gitu ya, sesuai yang kita pelajari di PMM itu ya. Harus, meskipun kita sibuk ya, diupayakan kita harus mampu melakukan asesmen, karena asesmen itu tidak hanya berfungsi untuk melihat capaian perkembangan anak, tetapi juga berfungsi bagi kita. Yang pertama adalah untuk menentukan pembelajaran esok. Yang kedua, bermanfaat bagi kita juga sebagai acuan dalam melaksanakan pembimbingan kepada anak. Dan juga teman-teman, sebisa mungkin kita belajar untuk berefleksi ya. Memang berat, sudah ngajar udah capek gitu ya, sudah bersih-bersih, sudah harus membuat RPPH, harus berefleksi lagi. Tetapi kalau kita terbiasa berefleksi, justru itu akan meringankan bagi kita. Kita tahu capaian pembelajaran hari ini bagaimana gitu ya. Kenapa terjadi pembelajaran yang menyenangkan, kenapa tidak menyenangkan, kemudian apa yang hari ini tidak tercapai dan bagaimana solusinya gitu ya. Jadi dengan berefleksi, insya Allah itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Selanjutnya, menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Kenapa harus aman? Kenapa harus menyenangkan? Karena anak-anak itu akan mudah menyerap pembelajaran saat dia hatinya merasa senang. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan P5 ya, teman-teman sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan intinya adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik ya. Walaupun mungkin agak repot, tetapi karena kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, insya Allah ya P5 itu akan terasa indah pada akhirnya gitu ya, seperti yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Selanjutnya teman-teman, membimbing dan minat dan potensi anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda tiap anak itu ya. Jadi karakteristik anak itu unik gitu ya, satu anak itu punya potensi dan minat yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler itu adalah memfasilitasi agar anak terfasilitasi potensi dan minatnya yang berbeda gitu. Tadi ada anak yang bagaimana Bu? Berubah-ubah, inginnya awalnya kemudian angklung, dia pindah ke angklung, kemudian pindah ke tari, ya itu ya tidak apa-apa ya, karena memang masa anak ya memang seperti itu, jadi fleksibel saja. Yang jelas kita mengarahkan apa yang diminati oleh peserta didik kita. Selanjutnya Ibu, yang kelima adalah melaksanakan pelatihan mandiri PMM dengan
continue dengan konsisten. Jadi kita berupaya memotivasi diri kita ya, sebagaimana teman-teman kemarin sudah saya observasi. Jadi ternyata teman-teman itu kendala utamanya adalah memotivasi diri. Jadi intinya memotivasi diri gitu ya. Nah, sekian. Selanjutnya adalah berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar. Kita menyadari bahwa kemampuan kita itu terbatas ya teman-teman. Masing-masing dari kita ada yang mempunyai kelebihan dan pasti ada sedikit kelemahannya. Oleh karena itu kekurangan atau kelemahan kita ditutup ya atau disempurnakan dengan keunggulan yang dimiliki oleh orang lain. Dengan berkolaborasi di komunitas belajar, maka apa kekurangan kita, apa yang belum kita pahami bisa kita dapatkan dari orang lain dengan cara berbagi praktik baik. Nah teman-teman, demikianlah yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman ataupun tanggapan, silahkan. Mungkin ini mewakili teman-teman ya, Bu Haji, punten. Sampai kapan sih untuk pelatihan mandiri ini di PMM ya akan berakhir? Soalnya kan saya mempelajari udah puluhan ya, terus terang aja topik ini udah selesai, muncul lagi topik lain, selesai, muncul lagi topik lain. Nah, jadi seperti apa gitu, sampai kapan gitu istilahnya? Mungkin Ya betul ya. Jadi ini pertanyaannya menggelitik. Ya, jadi sampai kapan gitu ya. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi, silahkan. Ya, Kalau menurut saya ya, tadi itu boleh sampai kapan ya belajar mandiri di PMM. Kalau menurut saya mungkin tergantung dari kebijakan pemerintah sampai kapannya. Memang kalau kita lihat dari topiknya itu sangat bermanfaat sekali untuk guru. Tapi kita juga kan manusia. Kadang lelah ya. Lelah. Apalagi saya usia yang sudah tidak muda lagi. Mudanya sudah ya. Jadi terkadang tuh dari segi IT juga kan mungkin sudah lemot kayak terus apa tuh sinyal hambatannya pada sinyal dan ini pulsanya itu Bu gimana minta kepake seperti itu mungkin bagi untuk BX. Ya, terima kasih Bu Yaya, Bu One yang sudah bertanya dan menanggapi. Memang ya betul sekali apa yang dialami teman-teman juga ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan ya. Saya memberi penguatan saja ya, memotivasi diri saya, memotivasi teman-teman juga ya. Yang pertama, agar teman-teman tidak jenuh dengan banyaknya topik, pelajari yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pilihlah topik yang memang benar-benar urgen kita butuhkan untuk segera dipelajari. Jangan memaksakan ketika kondisi kita sedang lelah gitu ya, sedang penat, jangan. Jadi carilah kondisi di saat kita sedang luang, pikiran kita sedang fresh, misalnya di malam hari sebelum tidur gitu ya. Nah, daripada terus gitu ya gitu ya medsosnya terus ya TikTok kan ya, kita medsosnya dengan PMM gitu ya, kan sama aja itu digital gitu ya. Nah, sahabat dengan belajar gitu ya. Jadi itu selanjutnya juga kalau menurut saya dengan muncul lagi topik yang sudah kita pelajari, justru itu adalah ada kesempatan kita untuk terus belajar ya, belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi ladang pahala buat ibu-ibunya tambah banyak gitu ya. Kemudian ada peluang kita semakin pintar gitu kan. Nah sebenarnya itu yang jelas dengan banyaknya kita belajar itu kita tidak akan rugi ya, pasti akan bermanfaat bagi kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada orang yang katanya bungkuk, kenapa kamu bungkuk, kebanyakan materi PMM gitu ya teman-teman. Nah itu saja ya teman-teman. Jadi semangat terus ya,
saya tidak memaksakan meskipun sudah diagendakan, dijadwalkan di program kita, tetapi saya tidak memaksakan teman-teman harus mempelajari topik yang sangat banyak. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang penting kita terus belajar dan belajar. Ya, sebagaimana moto kita, masih ingat? Belajar baru diajar. Belajar. Iya, siap belajar belajar. Gitu ya, siap belajar mari Diajar. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Masih ingat ya. Selanjutnya, mari bersinergi dalam mewujudkan visi misi sekolah bersama kita bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan tentang visi misi TK Negeri At-Taqwa Cilebu sudah kita pahami dengan begitu gamblang ya, pemaparan dari Bu Haji. Meningkat pada acara yang ketiga, yaitu refleksi dan umpan balik dari rekan guru. Mangga barangkali ada tanggapan atau umpan balik dari teman-teman semua. Mangga Bu. Dari kegiatan ini yang tadi sudah dipaparkan sama Ibu Kepala Sekolah, jadi saya tuh tahu gitu penting sekali visi misi itu. Mungkin itu dari saya. Jadi pentingnya visi misi. Ya. Silakan barangkali ada lagi yang mau menambahkan. Ya, video. Setelah menyimak kegiatan ini, saya mengetahui ya ketercapaian visi misi itu yang sudah dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas. Mungkin itu aja. Ya, jadi tahu ya, Ya, ketercapaian bisa dari tahu. tiap Ya. kelas yang sudah tercapai apa dan hambatannya apa. Iya. Nah, barangkali ada lagi, Wah. Mungkin setelah tadi kami menyimak kegiatan tadi Bu, kita jadi lebih terarah pada tindakan yang lebih konkret atau langkah untuk mencapai tujuan visi misi sekolah. Iya. Betul sekali, Bu. Selanjutnya, ya Bu Eli. Tadi saya menyimak dari pembahasan Bu Haji Mama, saya baru tahu ternyata pelatihan mandiri di Kalkem adalah program untuk mencapai visi misi sekolah. Ternyata banyak sekali ya refleksi dari teman-teman semua, mengerti bahwa pentingnya visi misi untuk lembaga dan ketercapaian serta terarah untuk mencapai tujuan. Dan ternyata pelatihan mandiri itu merupakan program yang akan menunjang tentang ketercapaian visi misi lembaga. Kita lanjutkan pada acara yang keempat, yaitu refleksi dan umpan balik dari Ibu Pengawas. Pada Ibu saya persilakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih oplos dulu buat yang kali ini Kak Komisi. Saya akan mengomentari hasil dari pemaparan visi misi dari Ibu Kepala TK Negeri At-Taqwa Desa Cilebu ya. Sekaligus dari Kombel ya. Baik, yang saya amati tadi luar biasa. Subhanallah, ini betul-betul hampir sempurna. Terima kasih Kepala Sekolah di sini mempresentasikan visi misinya secara konkret, terstruktur dan semua memahami. Sehingga adanya refleksi dari setiap guru itu akan menambah buat masukan buat nanti dievaluasi kembali ya. Hambatan yang terjadi baik penanganan anak maupun ke pembelajaran Ibu sudah kemukakan. Yang saya amati di sini, kepala sekolah melibatkan semua audiens sepanjang presentasi.
sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif, sehingga terjadi adanya komunikasi dua arah. Ya, luar biasa, ini sangat aktif sekali guru-gurunya, dan untuk keperhatian PMM-nya juga luar biasa. Ini semua kompak ya, walaupun tadi ada yang dikeluhkan katanya sampai kapan. Nah, ini penyemangat dari Bu Kepala Sekolahnya juga luar biasa, bagus ya. Jadi tidak akan ada lelah untuk PMM, tetap semangat ya. Nah, penilaian di sini kepada kepala sekolah saya memberikan nilai yang maksimal. Di sini semuanya dilakukan dengan efektif. Nah, catatan saya di sini bahwa presentasi dilakukan dengan sangat bagus. Kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dan dilakukan secara efektif. Dan tadi program sekolah juga disampaikan dengan baik. Itu saja dari saya. Semangat untuk kedepannya, jadilah guru-guru hebat dan kepala sekolah yang hebat. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas Bina TK Negeri Al-Taqwa yang telah memberikan refleksi dan umpan baliknya. Semoga menjadi semangat dan motivasi buat kami untuk memperbaiki ke depannya. Ya. Alhamdulillah pemaparan dari Ibu Kepala yang begitu terperinci sehingga Ibu Pengawas bisa melihat adanya interaksi, bisa menggali kita sebagai guru di sini dengan pemaparan Ibu Kepala yang begitu bagus, jadi memancing pertanyaan dari kita untuk berefleksi gitu ya. Kegiatan selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan kegiatan hari ini. Ternyata visi misi seperti tadi dikemukakan oleh Bu Yuli itu sangat penting untuk sebuah lembaga ya. Dengan visi misi akan menjadi acuan untuk lembaga pendidikan dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan. Dengan adanya visi misi, kita dapat menentukan program mana, langkah mana yang akan kita laksanakan dengan yang sudah diprogramkan di TK Negeri Al-Taqwa Cilebu, yaitu pertama, bimbingan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kedua, penerapan PHBS. Ketiga, penerapan kurikulum merdeka tahap mandiri berubah. Keempat, pelibatan orang tua atau parenting. Dan yang kelima, peningkatan kompetensi PTK. Tergambar dari program kegiatan yang sudah dimulai dilaksanakan di TK Negeri Al-Taqwa Cilebu, yang tadi ketercapaiannya sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari setiap kelasnya. Untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan, berarti kita sebagai guru dan ibu kepala yang selalu memotivasi kita dan mengingatkan untuk selalu konsisten dalam melaksanakan tindakan konkret. Semua kegiatan yang kita sudah pahami tadi, ada kegiatan konkret kepala sekolah dan kegiatan konkret guru yang sudah kita simak bersama tadi. Mungkin kesimpulan dari kegiatan kita hari ini seperti itu, dan kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam